Indonesia ya? Ya. Ya. Benar? Coba buka halaman tema 2 pada halaman 2. Sudah? Sudah. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk kelas 5 ini mengenai sistem pernapasan manusia. Nah, dengan menggali informasi dari buku, kemudian internet, siswa diharapkan mampu menjelaskan bagian atau urutan sistem pernapasan pada manusia. Nah, untuk kelas 6 ini mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, siswa nantinya akan mampu membuat peta pikiran. Peta pikiran ini nanti akan ada pertanyaan seperti kalimat apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan gimana. Pintar. Nah, Ibu akan garis ya, karena satu ruangan ini ada 2 kelas, jadi Ibu akan bagi. Ini untuk kelas berapa? 6. Kelas 6. Di sini untuk kelas berapa? 5. Kelas 5. Sebelum Ibu masuki materi pada hari ini, Ibu memiliki tepuk semangat agar adik-adik semangat dalam kegiatan pembelajaran. Tepuk semangat, lihat Bu Guru dulu. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Ayo, harus lebih semangat dari Ibu Guru. Tepuk semangat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan untuk kelas 5 terlebih dahulu. Untuk siswa kelas 6 dimohon untuk membaca teks proklamasi yang ada pada buku. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan ya bahwa teks proklamasi kemerdekaan itu diperingati pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Nah, di sini menjadi salah satu tonggak utama bagi sejarah bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. kemerdekaannya. Kemudian sejarahnya? Sejarahnya itu sejarah proklamasi Indonesia. Pada saat serangan bom atom oleh tentara siapa? Amerika. Tentara Amerika. Pada tanggal berapa? 6 Agustus dan 6 Agustus di mana? Di kota Hiroshima. Di Hiroshima. Kemudian waktu tanggal 9 Agustus Di kota Nagasaki, Jepang. 1945 di kota Nagasaki, Jepang kan? Di kota Nagasaki. Di sini Jepang mengalah. Karena waktu Jepang mengalah, nah Indonesia memanfaatkan dengan lari atau kabur agar dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian siapa yang menulis teks proklamasi Indonesia? Muhammad Soekarno. Terus Muhammad Hatta dan Soeharto. Udah paham ya? Coba adik-adik lanjut membacakan teks pada halaman 2. Nanti ini dibaca ya secara kelompok. Ayo dibaca dan diamati. Gua akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada siapa? Sistem pernapasan pada Manusia. Nah, ini kelas 5 kurang fokus. Ibu punya tepuk fokus agar mendengarkan materi pada Ibu Guru. Tepuk fokus. Buka mata, buka telinga, fokus. Kalau fokus berarti harus fokus pada Guru. jadi dengarkan Ibu Guru ya, agar tidak sia-sia ilmu yang didapatkan itu dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Gitu. Mengenai sistem pernapasan pada siapa? Manusia. Nah, urutannya yang pertama ada hidung. Coba lihat bukunya.
dari trakea ada bronkus, kemudian paru-paru dan dia bukan diameter tapi diafragma. Adik-adik coba, ayo pelan-pelan sama ibu guru menghafal urutan-urutan sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada ayo yang keras. Yang pertama ada kemudian hati, kemudian kemudian apa lagi? Trachea. Terus ke lanjut ke paru-paru dan diafragma. Nah, pada hidung ini ada fungsinya adik-adik. Fungsinya dari hidung apa? Pada saat manusia menghirup udara berupa oksigen nanti kayak debu-debu itu disaring oleh rambut hidung. Yang dihirup manusia itu berupa apa? Berupa apa? Manusia menghirup udara berupa apa? Organ. Manusia menghirup berupa oksigen atau O2. Kemudian ketika menghirup dan mengeluarkan berupa apa? Karbon dioksida atau CO2. Nah, ayo untuk hobi. Oh iya. Untuk hobi yang dibaca ada nomor 1 hidung. Bukunya hidung. Bernapas. Ya, hidung buat bernafas. Ayo dibaca nomor 1 hidung. Hidung masuk melalui. Ayo tidak mendengarkan ibu ini. Ini hidung yang keras, Safi. Yang keras. Udara manusia Hidung. masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Nah, itu untuk cowok yang di belakang. Ayo maju ke depan, baca bareng-bareng sini. Untuk cowok yang kedua, dua. Ya, Sukron sama Robi coba maju ke depan. Sukron sama Robi maju ke depan. Ayo. Sukron sama Robi maju ke depan. Ini bawa buku punya bu guru yang satunya. Satu-satu. Coba baca ini. Gantian. Dua, Robi dulu apa? Udah. Ya, ayo. Gak boleh ketawa. Satu. Mari. Dua baling merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian tiga. Kamu enggak? Garing Atau teka. jakun terdapat di bagian belakang jaring terdiri atas 9 susunan tulang rawa berbentuk kotak. Udah. Kemudian 4. Trachea atau batang tenggorokan. Ayo. Trachea atau batang tenggorokan baca. Trachea batang tenggorokan. Pada bagian terdapat jaringan disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar
berpakaian serta terdiri atas bungkus kiri dan bungkus kanan. Sudah. Kemudian yang 6. bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan perjabangan dari bronkus. yang itu alveolus terdapat Di dalam paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran pertukaran oksigen dan karbon oksida. Udah, ayo kembali ke tempatnya. Untuk siswa kelas 6 apa sudah dibaca? Sudah. Apa sudah memahami? Sudah memahami atau belum? Kalau sudah memahami, ibu ada tugas kelompok untuk membuat tadi mengenai tujuan pembelajaran. Membuat peta konsep dan lalu dipresentasikan di depan. Dikerjakan. Ini. Ya, di sini. Ya, terus di sini. Lanjut pada siswa kelas 5. Pada siswa kelas 5 tadi aku udah Supron sama Robi membaca mengenai sistem pernapasan manusia. Nah, manusia bernapas itu memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara itu mengandung oksigen dan sudah tadi ibu jelaskan. Kemudian oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi berupa makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada apa? Tubuh. Ayo, agar lebih menghafal, ayo. Yang pertama, urutan organ pernapasan manusia. Yang pertama ada apa? Hidung. Kemudian, Taring. kemudian, Taring. selanjutnya, Trachea. terus, dan diafragma. Nah, adik-adik sudah hafal mengenai urutan pernapasan manusia. Sekarang ibu kasih tugas untuk mengerjakan pada lembar kerja siswa, menjelaskan urutan organ pernapasan manusia dan fungsinya. Nanti fungsinya bisa dilihat pada halaman 13. Bu. Ya, bentar. Ayo, kerjakan dulu. Apa untuk siswa kelas 5 paham mengenai soal yang ibu berikan? Paham, dikerjakan semaksimal mungkin agar hasilnya memuaskan. Untuk siswa kelas 6 apakah memahami untuk tugas yang ibu berikan? Nah, apa dari siswa kelas 5 ada yang ditanyakan? Apa sudah selesai? Alhamdulillah. Nah, ibu minta tolong pada Robi untuk mengumpulkan hasil jawabannya siswa kelas 5 ke depan. Terima kasih ya Robi. Ibu akan mengoleksi, semoga hasilnya memuaskan. Untuk siswa kelas 5 istirahat, tapi istirahatnya di tempat. Baca-baca ya.
Untuk siswa kelas 5 mohon didengarkan sambil belajar bareng-bareng ya. Ayo, mohon maju ke depan. Mengenai membuat cerita konsep. Sudah siap? Siap. Sudah siap. Baca pertanyaannya terlebih dahulu. Perwakilan saja. Siapa yang baca pertanyaannya? Apa yang dimaksud merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan Bukan ini, pertanyaan ayo. Iya, baca dulu. 1. Buatlah peta pikiran mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan kalimat-nya apa, mengapa, di mana, siapa, bagaimana, dan kapan dengan kelompokmu. Apakah adik-adik sudah membuat peta konsepnya? Iya. Ayo, mohon dijelaskan mengenai peta konsepnya. Apa yang dimaksud merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kemudian, Siapa yang memproklamasikan? I.F. Soekarno didampingi Muhammad Hatta. ya. Selanjutnya, ayo Dwi. Kenapa Indonesia perlu sejarah memproklamasikan? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Selanjutnya, kan masih ada nama kapan? Kalimat kapan? Apa? Kapan? Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemudian, ayo itu gantian. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia Di mana? bergagasan Timur nomor 56 Jakarta. Bagaimana alur proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno disambut di pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih dikibarkan. Ya, sudah benar. Kemudian untuk soal yang kedua, dibaca. Soal yang kedua apa? 1. Diskusikan dengan jawabanmu. Apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tulislah paling sedikit 3
di mana? Di rumah lagi.